pembelajaran hari ini? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya. Sehat. Sekarang ada yang tidak masuk tidak ya teman-temannya? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Indra. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Indra telah memimpin berdoa. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, kalian ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar pahlawan Indonesia, terus sikap kepahlawanan yang dimiliki, dan juga jenis-jenis cermin. Semangat semuanya. Semangat. Semangat. Semangat, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mantap, sudah semangat semuanya. Baik. Jadi nanti diharapkan kalian setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian dapat menganalisis informasi dari teks pahlawan Indonesia, kemudian membandingkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui, membuat ringkasan hasil diskusi, menyampaikan hasil diskusi, menganalisis sifat kepahlawanan dari raja yang pada masa kerajaan Islam, kemudian merinci kerajaan Islam yang ada di Indonesia, membuat tulisan hasil identifikasi sifat kepahlawanan, kemudian juga mempresentasikan hasil identifikasi, lalu menganalisis sifat bayangan, merinci jenis-jenis cermin, melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya, dan juga yang terakhir membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Siap semuanya? Siap, Bu. Baik, mulai ya. Nah, sekarang ibu akan menampilkan gambar. Nah, dilihat semuanya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar ibu-ibu. Ibu siapa ayo? Bu Kartini. Ibu Kartini, betul sekali. Kalau Ibu Kartini itu salah satu pahlawan Indonesia. Kalau Ibu Kartini itu berasal dari mana sih anak-anak? Gunung Kidul bukan, Bu? Bukan, oh, maksud dari Bukan. Gunung Kidul. Ada yang tahu lainnya? Dari Kediri bukan ya, Bu? Bukan, ayo. Masih kurang tepat. Oh iya, saya ingat, Bu. Dari Ya. Jepara. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mas Indra. Wih. Jadi Ibu Kartini ini adalah salah satu pahlawan Indonesia. Ibu Kartini ini berasal dari Jepara. Nah, sekarang kita membaca teks yang berjudul Pahlawan Indonesia. Paragraf pertama siapa yang mau membacakan? Ayo tunjuk Saya, Bu. tangan. Ya Mas Indra, silahkan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Ya, paragraf kedua. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Linda. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Paragraf ketiga. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Hanifah. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Baik, terima kasih Mas Indra, Mbak Ninda, dan Mbak Hanifah yang sudah berani membacakan teks pahlawan Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Berdasarkan teks tadi, kalian bisa menyimpulkan nggak siapa sih pahlawan itu? Ayo, pahlawan itu yang bagaimana? Yang membela negara, Bu. Betul sekali, membela negara. Terus yang lainnya? Mengusir penjajah. Mengusir penjajah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat seseorang itu dianggap sebagai pahlawan? Karena berjuang untuk negara, Bu. Betul sekali, karena berjuang untuk negara. Kemudian apa yang dilakukan oleh pahlawan?
berdasarkan teks tadi. Memperjuangkan kemerdekaan, Bu. Memperjuangkan kemerdekaan. Terus Apa sih? Mengusir penjajah. mengusir penjajah. Berjuang untuk Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, nah sekarang kita berdiskusi. Jadi kalian dibagi menjadi dua kelompok. Mas Indra bersama dengan Mbak Bilbil, kemudian Mbak Linda, Mbak Hanifah dan Mbak Fira jadi satu kelompok. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Ya. Bu. Nah, anak-anak di LKPD itu ada gambar apa? Ada gambar ini ya, Ya. gambar pahlawan Indonesia. Di sini ada gambar siapa saja? Fatimah, terus Cut Nyadin. Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, Apa itu, Bil? Sisinga Mangaraja. Terus siapa lagi? Silas Papare. Silas Papare. Terus Dewi Sartika. betul sekali Dewi Sartika. Pangeran Diponegoro. Iya, betul sekali. Di situ ada ya Pangeran Antasari juga. Di situ ada 7 pahlawan Indonesia. Sebenarnya pahlawan Indonesia itu ada banyak anak-anak, tapi yang ditampilkan pada gambar hanya 7 saja. Nah, tugas kalian sekarang kalian menuliskan sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh 7 pahlawan ini yang sudah diketahui dituliskan itu sifat kepahlawanannya apa saja. Kemudian yang belum diketahui dan ingin diketahui dituliskan di kolom. Paham semuanya? Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Ya, Bu. silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Bu. Ini, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang berani membacakan hasil dari diskusinya tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Hanifah dari kelompok 2. 2. Mau maju apa di situ aja? Di sini saja. Oh ya, silakan. Sikap kepahlawanan yang sudah diketahui. Patimura, tentang merah, rela berkorban. Kemudian yang ingin diketahui Pangeran Antasari. Antasari. Ya. Sing Mangaraja, Dewi Sartika, Silas Papare. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau kelompok 1 sama? Sama, Bu. Oh, sama. Kebetulan sama ya. Ya, betul. Ya. Tadi dari kelompok 2 sikap kepahlawanan dari pahlawan Patimura apa? Merah berkorban. Pantang Oh, iya, menyerah. Lalu Pangeran Diponegoro. Pemberani. Pemberani. Lalu Cut Nyadin. Rela Merah berkorban. berkorban. Kemudian kalau yang ingin diketahui ada siapa aja tadi? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari, Sisinga Mangaraja, terus Dewi Sartika dan Silas Papare. Untuk sikap-sikap kepahlawanan yang ingin diketahui lebih lanjut nanti kita bahas di minggu berikutnya ya anak-anak. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi anak-anak dari seluruh pahlawan nasional yang ada, pastinya ada sifat kepahlawanan yang mereka miliki. Kan tadi ada 7 pahlawan Indonesia ya, itu memiliki sifat kepahlawanannya masing-masing. Sifat kepahlawanan ini merupakan salah satu peninggalan dari raja-raja pada masa kerajaan Islam. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, jadi anak-anak sebelum penjajahan Belanda itu ada masa-masa kerajaan, ada kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam. Nah, kalau sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan Indonesia itu merupakan sikap kepahlawanan yang diturunkan dari raja-raja pada masa kerajaan
pada masa Islam yang memerangi penjajah. Jadi kesimpulannya sama atau tidak? Sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja Islam dan juga pahlawan Indonesia sama enggak? Sama, hampir sama ya. Nah, sekarang kita membaca lagi dari yang teks berjudul Kapitan Patimura. Siapa yang membacakan sampai di ini 1000 yang ini? Ada yang membacakan? Tadi Mbak Vira belum ya? Silakan dibaca Mbak Vira. Kelihatan atau tidak? Ya, silakan. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbaik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terbisa. Akhirnya Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terbisa. Tangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Hari ini hukuman mati di yang Berikutnya, siapa yang mau melanjutkan? Oh ya, silakan Mbak Ninda. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjalani pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dustede di Saparua. Perlawanan Patimura mulai di Ambon, Selam, dan tempat-tempat lain. Terima kasih Mbak Vira dan Mbak Ninda yang sudah berani membacakan. Nah, anak-anak, dari teks tadi kalian bisa menyimpulkan nggak sifat-sifat kepahlawanan yang diturunkan oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam? Ada yang tahu? Nah, sekarang tugas kalian itu sekarang, tetapi mengerjakannya individu ya anak-anak. Nah, jadi tadi kan Patimura memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Nah, sifat-sifat kepahlawanan pahlawan Indonesia tadi sama kan dengan sifat-sifat kepahlawanan yang diturunkan oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam. Nah, dituliskan saja berarti tadi sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Patimura. Ibu berikan waktu 10 menit cukup? Cukup. Sekarang silahkan kalian mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah dituliskan di LKPD-nya? Nah, sekarang siapa yang berani membacakan hasil identifikasinya? Saya Bu. Oh ya, Mbak Ninda silahkan. Sikap kepahlawanan Patimura yang diturunkan dari Raja pada masa kerajaan Islam. 1. Rela berkorban. 2. Patriotisme. 3. pahlawan bela. Tepuk tangan untuk Mbak Ninda. Tadi apa aja anak sikap-sikap yang diturunkan oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam? Rela berkorban, nasionalisme, patriotisme, membela kebenaran, pantang menyerah, dan pemberani. Oke, sudah paham semuanya ya? Nah, anak sekarang lihat di layar. Nah, jadi anak-anak pada masa kerajaan Islam itu ada beberapa kerajaan. Yang pertama itu ada Samudra Pasai, kemudian yang kedua kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Demak, kerajaan empat itu Banten dan Cirebon, lalu Ternate Tidore dan Goa Talo. Untuk penjelasannya lebih lanjut kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena pada pertemuan hari ini waktunya terbatas. Nah, sekarang anak-anak
Kita lihat teks mobil Bung Tomo. Ada yang tahu Bung Tomo itu siapa? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Nah, selain 7 tadi juga ada Bung Tomo anak-anak. Dan Bung Tomo itu memiliki mobil. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan teks dari mobil Bung Tomo? Mbak Bilbil? Ya, baik. Ya, silakan. Kelihatan nggak? Ya, silakan Mbak Bilbil. Ya. Sekarang dilanjutkan oleh siapa? Saya Bu. Ya, Mas Indra silakan. Karena itulah beliau patah dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang yang disebutkan adalah menjadi pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil Bung Tomo Kota Kalikan. Mobil itu 2 hari hitam dan menjadi eksekusi pahlawan Surabaya. Terima kasih Mbak Bilbil dan Mas Indra telah berani membacakannya. Nah, jadi anak-anak, ini mobil Bung Tomo tadi disimpan di mana? Di Museum Tugu Tugu Pahlawan Ya, di mana itu? di Surabaya. Di Surabaya. Nah, sekarang perhatikan dari mobil Bung Tomo ini. Apa perbedaan mobil Bung Tomo dengan mobil-mobil yang ada di sekarang ini pada masa ini? Bentuknya beda. Bentuknya beda, terus apa lagi? Beda. Lampunya beda. Kalau yang sekarang bagaimana? Tidak bulat ya? Iya. Terus? Cerminnya tidak ada di luar Bu. Oh iya, cerminnya cuma ada satu di tengah ini ya? Iya. Nah, terus tahukah kamu bagaimana sifat-sifat cermin? Tidak. Belum Nah, tahu Bu. di sini. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Di mobil Bung Tomo ini pada lampu ini biasanya kalau di lampu ada kacanya atau enggak? Ada. Nah, kalau kaca di lampu itu cerminnya cermin cekung apa cermin cembung? Cembung Bu. Cembung. Cembung? Iya. Kurang tepat. Kompong. Cekung. Ya. Terus kalau yang ini Itu. di kacanya Cermin datar Bu. cermin datar. Nah, kalau di spion-spion mobil sekarang ini cermin cembung. Oh, cembung. Nah, masih biu semuanya ya? Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cermin cembung, terus apa saja? Cermin cekung, terus cermin datar. Nah, kalian sudah tahu atau belum sifat-sifat bayangan yang dihasilkan dari ketiga cermin ini? Belum tahu. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya yang ketiga. Di situ ada percobaan cermin. Nah, sekarang kalian dibagi menjadi 2 kelompok lagi ya. Kelompoknya sama aja atau beda? Sama aja. Oh ya, berarti Mbak Bilbil sama Mas Indra. Kemudian kalian bertiga jadi satu kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ya, Nah, sekarang ibu bagikan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini ada sendok, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian cermin datar, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita melakukan hipotesis terlebih dahulu. Ada yang tahu belum? Hipotesis itu apa? Hipotesis itu praduga anak-anak. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita itu harus mengira-ngira terlebih dahulu. Nanti kalau ini tuh kalau wajah kita dilihat dari cermin datar itu bagaimana, kalau dari cermin cekung bagaimana, kalau cermin cembung bagaimana.
Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada bayangan benda ketika benda dilihat menggunakan 3 cermin yang berbeda? Kira-kira nanti bayangannya akan sama atau berbeda? Beda. Beda. Kalian sudah mencoba belum? Kalau dulu itu sudah pernah mencoba belum mengaca pakai sendok yang sini sama sendok yang sini? Belum. Nah, sekarang kita melakukan percobaannya. Alat dan bahannya sudah disiapkan semua ya? Sudah memegang satu-satu per kelompoknya? Sudah. Ada apa saja? Ada Sendok dan kaca. Cermin. Nah, sekarang anak-anak, lihatlah wajah kalian menggunakan ketiga cermin tersebut. Yang pertama kita lihat dulu dari cermin ini, dari sendok yang bagian dalam, yang sini. Nah, kalian lihat wajah kalian. Di situ bayangannya bagaimana? Kebalik. Nah, kalian jangan lupa dituliskan ke LKPD-nya ya. Ya, Di ini. situ ada format laporan percobaan, kalian tuliskan sekalian. Nah, di sini sebelumnya kalau di bagian dalam sendok itu nama cerminnya apa? Cermin cekung atau cermin cembung? Cekung, betul sekali. Berarti cermin cekung sifat bayangannya yang pertama terbalik. Nah, terus anak-anak, muka kalian itu kalau dilihat dari cermin cekung dengan aslinya itu sama atau tidak? Beda. Beda, agak meleot-meleot ya. Nah, berarti itu bayangannya maya. Nah, karena tidak nyata. Kalian dituliskan jangan lupa ya, anak-anak. Nah, terus selain itu, kira-kira dari wajah kalian itu diperbesar atau diperkecil atau malah sama dengan aslinya? Kalau cermin cekung Diperbesar. diperbesar. Nah, di sini karena kalau kita lihat muka kita jadi agak besar ya anak-anak. Coba, iya kan? Ya. Ya. Nah, sudah semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cermin. Nih bagian belakang sendok namanya cermin Cembung. cembung. Kita lihat semuanya. Di sini berarti sifat bayangannya yang pertama apa? Nggak kebalik berarti tegak. Dituliskan sekalian. Tegak. Terus selain tegak, muka kalian dilihat di cermin cembung dengan aslinya sama atau enggak? Beda. Tapi masih berbeda ya anak-anak? Ya, beda, Bu. Ya, berarti tetap maya. Lalu sifat yang ketiga, diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Karena kalau kita lihat jangkauannya kan lebih luas ya anak-anak. Kalau jangkauannya lebih luas berarti itu si bayangan-bayangan itu diperkecil oleh cermin cembung. Nah, tadi cermin cembung kalau di mobil itu di mana anak-anak? Di lampu. Kaca sepion. Kalau lampu itu cermin cekung. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau pada lampu itu sorotnya itu kan menjadi membesar ya. Lampu kan tadinya cuma segini. Ya. Karena dikasih cermin cekung itu diperbesar jadi jangkauannya lebih Luas. gede ya, betul sekali. Kalau di spion itu logikanya kalau di spion itu kan di belakang kalau cuma pakai cermin datar itu tidak terlihat ya anak-anak. Ya. Nah, jadinya pakai cermin cembung supaya jangkauannya lebih luas. Karena bayangan-bayangan yang ada itu diperkecil. Iya. Nah, oh iya, sekarang yang cermin apa? Cermin datar. Kita lihat wajah kita masing-masing. Iya. Di sini bayangannya gimana anak-anak? Sama atau tidak dengan asli? Sama. Nah, terus ini terbalik atau enggak kalau kita lihat dari cermin datar? Ya, berarti nah, terus kan karena sama berarti nyata. Sudah dituliskan semuanya? Sudah. Nah, baik anak-anak. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja? Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia, terus Cermin cembung. cermin.
Nah, kalau cermin tadi bagaimana? Ada cermin cekung, Cermin cekung, cembung, dan datar. Kemudian kalau yang pahlawan tadi, contoh pahlawan siapa saja? Patimura, Patimura, Dewi Sartika, Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro. ya Sisingamangaraja, terus Pangeran Diponegoro. Nah, terus kalau sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja pada masa kerajaan Islam, apa saja? Pantang menyerah, rela berkorban, terus pantang menyerah, patriotisme. Nah, baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran pada pagi hari ini? Senang nggak? Kalian lebih suka pembelajaran pakai percobaan kayak gini atau Bu Guru menjelaskan saja? Percobaan. Nah, berarti di minggu-minggu berikutnya Ibu akan lebih banyak melakukan percobaan. Nah, kalau dari pembelajaran tadi masih ada yang belum paham? Sudah paham semua, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum paham, boleh WA ke Ibu atau ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak. Setelah itu kalian buka LKPD-nya di halaman terakhir. Di situ ada soal evaluasi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi tersebut. Ada 10 soal pilihan ganda dan juga soal uraian 5 soal. Dikerjakan 30 menit, waktunya cukup tidak? Cukup. Ya nanti selesainya saja atau nanti ya Ibu tunggu kalau yang belum selesai. Baik, Bu. Baik, sekarang silakan kalian mengerjakan. Oh ya, tadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 boleh dikembalikan alat dan bahannya. Ini, Bu. Selamat mengerjakan anak-anak. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan ke Ibu ya. Ini, Bu. Nah, baik anak-anak, Ibu kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Baik, Bu. Siapa yang mau berdoa? Saya Ya, silakan Mbak Ninda. berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Ninda. Nah, baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.